Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Bahri dengan NBI 1411910104 dengan nomor absen 1 dengan mata kuliah Analisis Produktivitas kelas T. Pada ITS analisis produktivitas kelas T ini akan melakukan perhitungan indeks produktivitas dengan menggunakan pendekatan Mundell, yang mana pada studi kasus ini menggunakan data dari perusahaan CV3 Bakti yang bergerak di bidang produksi paku. Oke. Yang pertama yaitu pada output, total output nilai produksi yaitu 11.000, dan input yaitu yang pertama input tenaga kerja dengan nilai 2.200, yang kedua input material 1.600, yang ketiga input modal yaitu 1.200, dan begitu seterusnya hingga input investasi 1.200, yang mana di total menjadi 8.650. Selanjutnya, pada tabel perhitungan produktivitas parsial, yaitu produktivitas tenaga kerja atau output per input tenaga kerja, yang mana yang awalnya 11.000 per 2.200 dapat hasil 5. Dan produktivitas material yaitu output, yaitu dibagi dengan output material didapat hasil 6,88. Begitu seterusnya hingga produktivitas investasi. Next. Tabel 2 yaitu data input atau output pada dua periode, yaitu periode pertama dan periode kedua. Yang pada nomor pertama yaitu banyaknya output atau unit barang. Yang pertama yaitu 1.900, dan pada periode kedua mengalami kenaikan yaitu 2.100. Yang tenaga kerja langsung yaitu 1.400 menjadi 1.800 di periode yang kedua. Begitu pun selanjutnya hingga penyusutan investasi, yang periode pertama 15.000 naik menjadi 16.500. Menghitung indeks produktivitas menggunakan rumus pada tabel berikut, yaitu bentuk IP yaitu AOMP dibagi RIMP per AOBP per RIBP lalu dikali 100. Selanjutnya, output atau AOBP yaitu output agregat untuk periode yang diukur. AORP yaitu output agregat untuk periode dasar, dan output RIMP yaitu output agregat untuk periode yang diukur, dan RIBP yaitu output agregat untuk periode dasar. Nah, pada tabel selanjutnya yaitu deskripsi banyaknya output atau unit dan angka yang didapat pada periode dasar dan periode 2 yang diukur mengalami kenaikan lalu dimasukkan pada tabel berikut. Next. Indeks pada bagian A yaitu indeks produktivitas untuk jam tenaga kerja, yang mana satu yaitu banyaknya output unit dan jam tenaga kerja langsung, IP tenaga kerja dengan rumus yang di atas tadi, AOMP yaitu ini. Nah, 2.100 dan RIMP yaitu 1.800. Dan ini 1.900 dapat dari sini, dan 1.400 dapat dari sini. Lalu dikali 100 dapat hasil 85,93. Dan begitu selanjutnya hingga penyusutan investasi, yang dimana di sini pada J. Penyusutan investasi yang ininya dihitung dapat hasil 100,79. Setelah semuanya dihitung, lalu melakukan rekapitulasi dengan indeks produktivitas awal yaitu 100. Nah, seperti ini. Didapat hasil untuk IP tenaga kerja 85,93, dan begitu seterusnya hingga IP investasi yaitu 179 yang didapat dari perhitungan pada tabel sebelumnya. Yang J yaitu ini 100,79. Tabel 6, indeks produktivitas IP untuk periode 2 atau periode
rekapitulasi yaitu jam tenaga kerja langsung atau jam tenaga kerja didapat hasil 85,93. Ongkos tenaga kerja langsung atau deskripsi IP-nya, IP ongkos tenaga kerja langsung 106,77, dan begitu seterusnya hingga penyusutan investasi didapat hasil 100,79. Ini IP tenaga kerja yang awalnya 100 dimasukkan ke A B dikurangi A jadi 85,93 kurangi 100 yaitu 14,07 min 14,7, dan begitu seterusnya yaitu B kurangi A dapat hasil plus 6,77, begitu seterusnya. Data tersebut diinput ke sini. Kesimpulan dari perhitungan dari indeks produktivitas IP. Min 14,7, penurunan IP sebesar 14,07%, dan plus 67 pada ongkos tenaga kerja langsung mengalami kenaikan sebesar 6,77%, dan begitu seterusnya. Nah, pada berdasarkan kesimpulan dari hasil perhitungan indeks produktivitas di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, indeks produktivitas tenaga kerja mengalami penurunan sebesar min 14,07. Hal ini disebabkan IP pada periode 2 yang diukur lebih kecil daripada IP pada periode yang pertama. Yaitu yang kedua, selanjutnya yang kedua yaitu indeks produktivitas IP ongkos tenaga kerja langsung mengalami kenaikan sebesar 6,77%. Hal ini disebabkan nilai IP pada periode 2 diukur lebih besar daripada IP pada periode yang pertama. Begitu yang seterusnya hingga 10, yaitu penyusutan investasi yang mengalami kenaikan sebesar 0,70%, 79%. Hal ini disebabkan IP pada periode kedua yang diukur lebih besar daripada IP yang pertama atau periode dasar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.